Kita akan membahas menatap masa depan dari peradaban Islam masa modern. Masa depan dari peradaban Islam masa modern. Kompetensi dasar, alur KPM, peta konsep, pengantar, bahan materi, proyek, pengayaan materi. Kompetensi dasar yang pertama, mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. Kompetensi sikap efektif, bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. Aspek pengetahuan, menelaah perkembangan Islam pada masa modern. Aspek keterampilan, menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern 1800 sampai dengan sekarang. Menyajikan prinsip-prinsip pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Alur kegiatan belajar membang ajar. Yang pertama, membuka, peta konsep pengantar, metode kalender story video common, dan penutup, evaluasi dan refleksi. Peta konsep materi, menatap masa depan dari peradaban Islam masa modern. Yang pertama, periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan 1250 sampai 1800. Periode modern 1800 hingga seterusnya. Sejarah perkembangan Islam pada masa modern, gerakan pembaharuan Islam di beberapa negara, tokoh-tokoh pembaharuan Islam, pemikir Islam. 7. Perilaku yang mencerminkan penghayatan perkembangan Islam pada masa modern. 8. Proyek. Perkembangan sejarah dan peradaban Islam. Periode klasik 650 hingga 1250 Masehi. Periode ini merupakan zaman kemajuan yang dapat dibagi ke dalam dua fase. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. 650 sampai 1000 Masehi. Di zaman inilah wilayah Islam terbentang luas, mulai dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan mulai dari Persia sampai ke India di timur. Daerah-daerah ini tunduk pada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian di Damaskus, dan berakhir di Baghdad. Fase disintegrasi 1000 hingga 1250 Masehi. Di masa ini keruntuhan umat Islam dan bidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dikuasai dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1251 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam pun menghilang. Periode pertengahan 1250 hingga 1800 Masehi, fase kemunduran 1250 sampai 1800. Beberapa wilayah memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Dunia Islam terbagi menjadi dua, bagian Arab yang terdiri dari Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, dan Mesir menjadi pusat, serta bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, dan Asia Tengah, dengan Iran sebagai pusatnya. Pusat tiga kerajaan besar yaitu 1700 sampai 1800.
kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Napoleon menduduki Mesir, pusat Islam terpenting. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa Barat telah timbul peradaban baru yang tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan kembali bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Timbulnya ide-ide pembaharuan dalam Islam merupakan terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Gerakan pembaharuan Islam pada akhir abad ke-18 sampai abad ke-20, beberapa negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam berada dalam keadaan terpuruk karena dijajah oleh negara-negara Barat. Kondisi ini umat Islam dalam keadaan mundur, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan politik. Oleh karena itu, ide dan gerakan pembaharuan yang muncul pun dilakukan mengacu pada hal yang tersebut. Para penggerak mulai mengadakan pembaharuan kembali pemikiran Islam dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan beserta ijtihad. Arab Saudi, Mesir, Turki, dan India merupakan 4 dari negara tersebut. Di antara tokoh-tokoh pembaharuan yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Di antara pemikirannya, panra Islamisme, solidaritas Islam, kesadaran bahwa dunia Islam sudah menjauh dari ajaran Islam ini yang membuat umat Islam lemah. Masyarakat Islam harus berani bebas dari kepentingan penjajah. Muhammad Abduh di antara pemikirannya adalah kemunduran umat Islam bukan karena ajaran Islam tetapi sikap jumud dari umat Islam statis tidak mau menerima perubahan. Penting membuka pintu ijtihad sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam ilmu-ilmu Islam, menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah Barat. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Rashid Ridho, seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Muhammad Iqbal di antara pemikirannya adalah kemunduran umat Islam selama ini disebabkan kebekuan dalam pemikiran. Oleh karena itu ia mengkritik sikap keras fatalis jabar atau taklid buta. Ia mengkritik pemikiran sufi yang ekstrim khususnya berkenan dengan konsep zuhud, perhatian pada akhirat sehingga mengabaikan kepentingan dunia, sehingga masyarakat yang aktif dinamis berubah menjadi pasif dinamis. Jika umat Islam ingin maju maka harus menghidupkan kembali tradisi keilmuan dengan membuka pintu ijtihad. Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan dan perkembangan Islam. Yang pertama, mempertahankan kebiasaan lama yang baik sekaligus mengambil sesuatu hal yang baru yang lebih baik. Yang kedua, mempunyai motivasi untuk mempelajari Islam dari sumber aslinya yaitu Quran dan hadis. Yang ketiga, meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para ulama terdahulu yang terkenal dengan ulama salaf. Yang keempat, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Ya anak-anakku, kalian mendapatkan tugas proyek autobiografi salah satu tokoh pembaharuan dunia Islam yang nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.